sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi peluang dengan materi yang pertama adalah variabel acak. Nah, saya akan menjelaskan apa sebenarnya itu variabel acak. Variabel acak adalah cara untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai variabel tersebut tersebar dalam sebuah populasi atau sampel. Variabel acak adalah konsep yang fundamental dalam statistika dan probabilitas. Ini mewakili nilai yang tidak diketahui dengan pasti dalam sebuah eksperimen atau studi. Misalnya dalam pelemparan koin, hasilnya bisa kepala atau ekor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Variabel acak dapat bersifat discrete seperti hasil pelemparan dadu atau kontinu seperti suhu atau tinggi seseorang. Dan dalam analisis statistik, kita sering menggunakan distribusi probabilitas untuk menggambarkan perilaku variabel acak ini. Misalnya, distribusi normal sering digunakan untuk menggambarkan variasi dalam data yang terjadi secara acak. Nah, untuk lebih memahami materi tentang variabel acak ini, saya akan memberikan sebuah contoh soal untuk bagaimana teman-teman dapat memahami lebih mudah tentang variabel acak. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh soal variabel acak, di mana soalnya sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning. Dari kantong tersebut diambil 2 bola sekaligus. Jika X menyatakan banyaknya bola merah yang terambil, maka tentukan distribusi peluang dari X. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa poin-poin penting pada soal. Jadi, poin pentingnya adalah ada 6 bola merah, 4 bola kuning, dan diambilnya 2 bola sekaligus. Terus, yang pertama yang harus dicari adalah ruang sampelnya terlebih dahulu. Nah, ruang sampel ini ditentukan berapa pengambilan bolanya. Jadi, diambil 2 bola dari seluruh bola yang ada. Nah, untuk contoh soal ini kita menggunakan rumus kombinasi, di mana N kombinasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Jadi langsung saja kita substitusikan masuk ke rumus menjadi N dalam kurung S, di mana S adalah sampel, sama dengan 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan menjadi 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 kali 1. Nah, angka yang sama langsung saja kita coret untuk lebih memudahkan. Kemudian 10 per 2 jadi 5, kemudian 5 kali 9 sama dengan 45, 45 bagi 1 sama dengan 45. Jadi ruang sampelnya adalah 45. Nah, selanjutnya karena terambil 2 bola sekaligus, jadi kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada pada soal. Nah, kemungkinan yang pertama adalah terambilnya 2 bola kuning dan 0 merah. Jadi kita simbolkan sebagai KK. Untuk mencari kemungkinan-kemungkinan ini kita juga menggunakan rumus kombinasi. Jadi langsung saja kita substitusikan menjadi N dalam kurung A sama dengan 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi kita langsung jabarkan saja menjadi 4 sampai dengan 2 per 2 faktorial per 2 kali 1. Jadi langsung saja 2-nya kita coret. 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah terambilnya 1 bola kuning dan 1 bola merah. Kita simbolkan menjadi MK. Nah, langsung saja kita substitusikan menjadi N dalam kurung B sama dengan 4 kombinasi 1 kali 6 kombinasi 1 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial dikali 6 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. Jadi kita langsung jabarkan saja
Jadi hasil dari 4 kombinasi 1 ialah 4 faktorial dan hasil dari 6 kombinasi 1 adalah 6 faktorial. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga ialah terambilnya 2 bola merah dan 0 bola kuning. Langsung saja kita substitusikan menjadi N dalam kurung C sama dengan 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Langsung saja 4-nya dicoret, 6 per 2 sama dengan 3, 3 kali 5 sama dengan 15. Setelah mencari kemungkinan-kemungkinan, selanjutnya adalah kita mencari peluangnya terlebih dahulu. Jadi peluangnya adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 6 per 45. Kemudian peluang terambilnya kemungkinan B adalah 2 per 45. Kemudian peluang terambilnya kemungkinan C adalah 15 per 45. Setelah mencari peluang, kemudian kita masukkan pada tabel distribusi peluang, di mana X adalah F dalam kurung X, 0 adalah terambilnya 2 bola kuning dan 0 merah, 1 adalah terambilnya 1 bola kuning dan 1 bola merah, 2 adalah terambilnya 2 bola merah dan 0 bola kuning. Di mana 0 adalah 6 per 45, 1 adalah 24 per 45, dan 2 adalah 15 per 45. Selanjutnya, pembilang ini kita jumlahkan jadi 6 tambah 24 tambah 15, jadinya adalah 45, kemudian penyebutnya 45 dibagi 45 sama dengan 1. Kemudian kami akan menjelaskan jenis-jenis distribusi peluang. Yang pertama ada distribusi binominal, yang kedua ada distribusi Poisson, yang ketiga ada distribusi normal, dan yang keempat ada distribusi sampel. Saya sendiri akan menjelaskan yang pertama ada distribusi binominal. Distribusi binominal adalah distribusi probabilitas dari jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan independen yang memiliki dua hasil yang mungkin, sukses atau gagal, dengan probabilitas sukses yang tetap dalam setiap percobaan. Nah, distribusi binominal ini memiliki dua parameter, yaitu jumlah percobaan atau N dan probabilitas keberhasilan atau P. Contohnya adalah melempar koin, di mana mungkin berhasil, misalnya munculnya kepala atau gagal, atau munculnya ekor. Dalam distribusi binominal, kita tertarik pada probabilitas mendapatkan jumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan yang telah ditentukan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memberikan sebuah contoh soal supaya teman-teman yang menonton video ini bisa dapat memahami lebih dalam mengenai distribusi binominal. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh soal. Sebuah koin dilemparkan 3 kali pelemparan. Tentukan peluang didapatkannya 2 angka pada pelemparan tersebut. Nah, langsung saja kita ke penyelesaian. Jadi banyaknya percobaan adalah 3 dan peluang berhasilnya adalah 2. Karena koin mempunyai sisi yang sama, jadi percobaan berhasil dan gagalnya juga sama. Jadi P sama dengan 1/2 dan Q sama dengan 1/2. Jadi kita menggunakan rumus distribusi binominal di mana P dan kurung X sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, langsung saja kita substitusikan menjadi P dalam kurung 2 sama dengan 3 kombinasi 2 kali 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 1. Nah, kemudian kita jabarkan menjadi 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1/4 kali 1/2. Nah, hasil dari 3 kombinasi 2 ini adalah 3, kemudian 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi, peluang didapatkannya 2 angka pada pelemparan tersebut adalah 3/8.
Kemudian saya akan menjelaskan jenis variabel yang kedua, yaitu distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian langka dalam interval waktu atau ruang tertentu. Nah, distribusi ini memiliki satu parameter tunggal, yaitu lambda, simbol lambda, yang mewakili tingkat kejadian rata-rata dalam interval yang diberikan. Kemudian, contoh penerapan distribusi Poisson termasuk model jumlah panggilan telepon yang diterima oleh pusat panggilan dalam 1 jam. Kemudian, jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam 1 hari, atau jumlah partikel radioaktif yang terdeteksi dalam suatu bahan dalam suatu periode waktu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut supaya teman-teman dapat lebih mengerti mengenai distribusi Poisson, saya akan memberikan salah satu latihan soal untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam supaya teman-teman dapat lebih memahami bagaimana sebenarnya ini distribusi Poisson. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh soal. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Jadi untuk contoh soal ini kita menggunakan rumus P dalam kurung X sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktorial. Di mana mu adalah rata-rata keberhasilan, N adalah banyaknya amatan, P adalah probabilitas sukses, X adalah variabel random diskrit, dan E adalah bilangan logaritma natural. Jadi langsung saja kita substitusikan di mana N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, X sama dengan 3, dan mu sama dengan 0,4. Jadi P dalam kurung 3 sama dengan 0,4 pangkat 3 kali 2,71828 pangkat min 0,4 per 3 faktorial sama dengan 0,0072. Jadi probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan adalah 0,0072. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi peluang, yaitu distribusi normal. Distribusi normal atau disebut juga distribusi Gauss atau distribusi Gaussian, yaitu distribusi probabilitas kontinu yang sangat penting dalam statistika dan probabilitas. Distribusi normal sering digunakan karena banyak fenomena alamiah dan sosial yang dapat diapproximasi oleh kurva normal. Ada juga ciri-ciri utama dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, simetri. Simetri terhadap min atau rata-rata, artinya min, media, dan modus semua berada pada nilai yang sama. Dan kedua, kurva Bell. Kurva Bell memiliki bentuk kurva lonceng atau bell-shaped curve dengan puncak di min dan menyebar secara simetris di kedua sisi min. Dan ketiga, parameter min dan standar deviasi. Distribusi normal ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu min yang menentukan pusat kurva dan standar deviasi yang menentukan seberapa lebar kurva tersebut. Dan keempat, area total di bawah kurva. Luas total di bawah kurva normal adalah yang pertama karena distribusi probabilitas harus menghasilkan ke 1. 4. Aturan empiris. Empirical rule. Aturan ini menyatakan bahwa sekitar 68% dari data berada dalam satu standar deviasi dari min, sekitar 95% berada dalam 2 standar deviasi dari min, dan sekitar 99,7% berada dalam 3 standar deviasi dari min. Distribusi normal digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ekonomi, sains, alam, dan lain-lain. Karena banyak fenomena yang alamiah dan kompleks dapat dijelaskan atau diprediksi dengan menggunakan distribusi ini.
Baik, biar lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan satu contoh soal. Diketahui rata-rata pengeluaran penduduk untuk belanja kebutuhan pokok selama setahun dengan rata-ratanya 60 juta. Jadi, NIU-nya itu 60 juta dan standar deviasinya 10 juta. Misalkan seorang penduduk dipilih secara acak, tentukanlah peluang belanja kebutuhan pokok tahunannya yang berjumlah kurang dari 50 juta. Oke, jawabannya itu diketahui NIU-nya sama dengan 60 juta dan standar deviasinya 10 juta. Kemudian kita cari nilai normal bakunya atau Z-nya sama dengan Z kurang NIU dibagi S. Z-nya adalah 50 juta. Jadi 50 jutanya itu adalah nilai dari suatu pengamatannya. Kemudian dikurangi rata-ratanya 60 juta, kemudian dibagi defisiennya. Maka sama dengan negatif 10 juta dibagi 10 juta sama dengan negatif 1. Nah, baik, ketemu nilai normalnya adalah negatif 1. Nah, padahal kita ditanya peluang belanja, jadi kita mencari P-nya. Jadi P untuk X kurang dari 50 juta, artinya peluang untuk kurang dari 50 juta. Kalau tadi di situ, harga dari permintaan ketemu P-nya itu Z kurang dari negatif 1. Dari setelah kita hitung kurang dari 50 juta ketemu Z-nya negatif 1, itu sama dengan 0,1587. Lanjut, untuk mencari 0,1587 itu dari mana? Kita melihat tabel normal akumulatif tabel X. Nah, jadi ini tabel normal akumulatif tabel X. Tadi, karena tadinya ditanya P-nya, ketika X-nya dikurang dari 1, berarti kita melihat kolom kiri. Kita cari untuk negatif 1. Nah, di sini negatif 1-nya kita lihat untuk kolom kedua. Itu ada 0,00, kemudian samping 0,01 sampai 0,09. Nah, artinya kalau ditanya negatif 1, berarti kita pakai kolom yang pertama. Karena negatif 1 ditambah 0,01 itu adalah negatif 1. Berarti kita pakai kolom pertama saja. Maka sama dengan 0,1587. Itulah alasan kenapa Z kurang negatif 1 itu 0,1587. Selanjutnya distribusi sampel. Distribusi sampel atau sampling adalah distribusi peluang teoritas dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda 2, rata-rata dan beda 2 proporsi. Konsep distribusi sampel ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampel dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Nilai dari parameter populasi bersifat konstan, sedangkan nilai estimasi parameter atau estimator tidak bersifat konstan. Nah, distribusi sampel ini juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, distribusi rata-rata sampel, dan kedua distribusi T, dan ketiga distribusi C kuadrat, dan 4 distribusi F. Baik, di sini saya akan melanjutkan distribusi sampel yang dimana yang pertama itu ada distribusi rata-rata sampel. Nah, distribusi sampel rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan suatu populasi memiliki n elemen di mana rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah sigma pangkat 2. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak n elemen. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan, maka banyaknya kemungkinan
Kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N pangkat N. Sedangkan jika pengambilan, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel dapat terbentuk adalah NCN sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N dikurang N faktorial. Rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengambilan adalah X1, X2, Xn pangkat N, dan variannya adalah S2 dari 1, S2 dari 2, S1 dari N pangkat N. Selanjutnya, rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengambilan adalah X1, X2, dan E, dan variannya adalah S2 dari 1, S2 dari 2, S1 dari NC. Kumpulkan rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengembalian dengan pengambilan ataupun diperoleh dari pengambilan tanpa pengambilan masing-masing akan membentuk distribusi sampling rata-rata sampel, yang dimana rata-ratanya adalah mu pangkat S sama dengan mu. Sedangkan dari distribusi sampling rata-rata atau sampel yang diperoleh dari pengembalian adalah sigma 2 dari X sama dengan sigma pangkat 2 per N. Dalam praktiknya, distribusi sampling rata-rata berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika N per N lebih kecil 5% atau populasinya tak terhingga, maka digunakan sigma 2 dari X sama dengan sigma pangkat 2 per N dikali N kurang N per N kurang 1. Dalam distribusi sampling rata-rata berlaku dalil limit pusat, yaitu ketika pengembalian sampel dengan ukuran N, sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal dengan syarat ukuran sampel yang besar. Biasanya disepakati ukuran sampel yang besar adalah N lebih besar dari 30. Itulah penjelasan saya dari distribusi sampel rata-rata. Dan setelah itu saya akan memberikan satu contoh soal tentang distribusi sampel rata-rata. Baik, ini adalah salah satu contoh distribusi sampling rata-rata, yang dimana jika para pekerja PT Sunan Kalijaga Surakarta memiliki tingkat rata-rata 500, rata-rata populasi NIU-nya 500, kemudian simpangan bakunya Rp60.000 per tonnya. Berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 orang? Nah, berarti sampelnya atau N-nya merupakan sampel random yang akan berada di antara 510 dan 520. Ini rata-ratanya antara 510 dan 520. Berarti ada dua rata-rata, yaitu rata-rata 510 dan rata-rata kedua 520. Dan ditanyakan probabilitasnya, jadi rata-ratanya antara 510 dan 520. Yang pertama, kita menentukan rata E sampel X sama dengan populasi yaitu 500. Kemudian simpangan bakunya yaitu ton dibagi dengan akar N, dan tonnya itu 60 dan N-nya itu akar 50. Jadi hasilnya 8,485. Selanjutnya menentukan nilai Z hitung. Karena ada dua rata, maka 2Z hitung. Yang pertama untuk X sama dengan 510 dan rumusnya itu sama, yaitu Z sama dengan X bar NIU dibagi ton X bar. Nah, X barnya itu 510 dikurangi 500 dibagi timbangan bakunya yaitu 8,485, sehingga 10 dibagi 8,485 sama dengan 1,18. Lanjut,
Untuk rata-rata yang kedua, 520 rumusnya sama. Z barnya yaitu 520 dikurangi niu-nya 500. Kemudian simpangan bakunya 8,485. Sehingga niu-nya 20 dibagi 8,485, yaitu hasilnya 2,36. Nah, berarti kita akan mencari luas X antara 1,18 dan juga 2,36. Baik, di sini kita akan mencari antara 1,18 dan 2,36. Nah, sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa nilai X itu adalah antara X 0 sampai titik positif di antara semua ini, yang ditanda biru atau 0 sampai 1,8, dan yang dicari itu bagian coklat yang ini ya. Maka bisa semua dengan yang biru dikurangi yang merah luasnya. Kita akan mencari luas yang biru, yaitu 2,36. Nah, 2.3 tarik ke kanan sampai ketemu 0,06 sampai hasilnya 0,4909. Terus yang kedua antara 1,1 dan 0,18, jadi ketemunya 0,3810, sehingga nilainya peluangnya yaitu 0,4909 dikurangi 0,3810, yaitu 0,1099. Baik, jadi itulah hasil dari distribusi sampel rata-rata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi T. Distribusi T atau distribusi Staden adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistik untuk menguji perbedaan antara rata-rata sampel dari dua populasi atau untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi kecil ketika ukurannya biasanya kurang dari 30 dan variasi populasi tidak diketahui. Nah, ini berguna dalam situasi di mana data yang tersedia terbatas dan ketidakpastian tentang variabilitas populasi yang ada. Distribusi ini mirip distribusi normal, tetapi memiliki ekor yang tebal dan simetris yang lebih rendah. Distribusi T juga merupakan alat penting dalam statistik inferensial untuk menganalisis data sampel. Kemampuannya untuk mengatasi asumsi normalitas yang lemah dan berbagai aplikasinya, dan menjadikan alat yang berharga bagi para peneliti dan praktisi di berbagai bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh tentang distribusi T. Untuk penggunaan distribusi T, penting ketika kita ingin membuat estimasi rata-rata populasi. Nah, distribusi T ini digunakan untuk menghitung interval kepercayaan dan melakukan pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi ketika populasi tidak diketahui secara normal atau ukuran sampelnya kecil, yang biasanya kurang dari 30. Nah, yang kedua adalah melakukan uji korelasi. Distribusi T ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kontinu ketika ukuran sampelnya kecil. Kemudian karakteristik distribusi T. Nah, bentuk distribusi T mirip dengan distribusi normal, tetapi lebih pipih dan memiliki ekor yang lebih tebal. Kemudian bentuk distribusi T tergantung pada derajat kebebasan yang dilambangkan dengan df. Derajat kebebasan sama dengan ukuran sampel dikurangi 1, atau df sama dengan n kurang 1. Kemudian, semakin besar derajat kebebasan, semakin mendekati distribusi T dengan distribusi normal. Nah, selanjutnya aplikasi pada distribusi T. Yang pertama itu uji T satu sampel. Ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel sama dengan nilai tertentu, misalnya rata-rata populasi yang diketahui. Kemudian uji T dua sampel. Nah, ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata dua sampel independen berbeda secara signifikan. Kemudian digunakan untuk uji korelasi persen, atau digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel kontinu. Nah, ini merupakan contoh kurva dari distribusi T, di mana ada daerah penolakan dan daerah penerimaan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang distribusi C kuadrat ada 4, yaitu definisi, aplikasi, karakteristik, tabel C kuadrat. Definisi, distribusi C kuadrat dengan X pangkat 2 dan berasal dari distribusi normal baku yang dikuadratkan dan dijumlahkan. Aplikasi distribusi, ini cocok digunakan menguji parameter atau statistik varians seperti dalam analisis varians. Karakteristik, distribusi tidak simetris karena harga X pangkat 2 selalu positif, bentuk kurva bergantung pada derajat kebebasan. Tabel C kuadrat, tabel distribusi C kuadrat memudahkan perhitungan probabilitas dan pengujian hipotesis terkait varians. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh soal distribusi C kuadrat, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 sampel, didapatkan hasil sebagai berikut: gender ya dan tidak, laki-laki 37, perempuan 32, gender tidak, laki-laki 20, perempuan 31. Tentukan apakah terhadap perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Baik, saya akan memberikan 3 penyelesaian, yaitu yang pertama, menemukan hipotesis H0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. H alternatif atau HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada. Yang kedua, menemukan taraf signifikan. Alternatif sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Apabila C kuadrat hitung lebih alternatif, maka H0 diterima. Apabila C kuadrat hitung kurang alternatif, maka H0 ditolak. Yang keempat adalah menentukan statistik uji. Dalam kasus ini, kita bisa menggunakan statistik uji C kuadrat atau koreksi kontinuitas karena jumlah sampel melebihi 40 sampel. Untuk uji C kuadrat 2 populasi, berikut penjelasannya. Nah, di sini ada total dari keseluruhan gender laki-laki dan perempuan. Gender laki-laki ya dan tidak adalah 57, sedangkan perempuan adalah 63, jadi total dari keseluruhannya 120. Nah, selanjutnya, karena N lebih dari 40, maka kita juga bisa menggunakan koreksi kontinuitas dengan perhitungan sebagai berikut. Maka C kuadrat di sini menghasilkan nilai 1872. Yang kelima, kesimpulan. Dalam menggunakan statistik uji C kuadrat 2 populasi, diketahui nilai C kuadrat hitung 1872 lebih dari alfa 0,05, artinya H0 diterima. Bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dari signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. Selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi F, perbandingan varian. Rasio varians distribusi F digunakan untuk menguji perbandingan varian antara dia populasi atau sampel. Analisis varians, distribusi F juga digunakan dalam analisis varians ANOVA untuk menguji perbedaan rata-rata. Analisis regresi, distribusi F digunakan dalam analisis regresi untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Saya akan memberikan salah satu contoh soal distribusi F. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang distribusi F. Diketahui A 0,05 dan V1 10 dan V2 8. Tentukanlah berapa nilai dari F 0,05 10,8 dan F0,01 10,8. Jawabannya adalah F0,05 10,8 sama dengan 3,35. Jawaban yang kedua, F0,01 10,8 sama dengan 5,81. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.